Bagaimana rasanya hidup di negara tanpa kebebasan informasi, tanpa akses internet, tanpa pilihan politik, dan dengan pengawasan yang ketat setiap hari? Bagi sebagian orang, ini terdengar mustahil, tapi bagi jutaan warga di Korea Utara, ini adalah kenyataan. Pertanyaannya, bagaimana semua ini bisa terjadi? Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, wilayah Korea yang sebelumnya dijajah langsung berada dalam pengaruh dua kekuatan besar dunia. Bagian utara dikuasai oleh Uni Soviet, sementara bagian selatan berada di bawah kendali Amerika. Garis pemisah sementara dibuat di paralel 38 untuk membagi wilayah itu. Awalnya hanya solusi cepat, tapi situasi politik global membuatnya menjadi permanen. Pada fase ini, Korea Utara berada di bawah pengaruh kuat Uni Soviet. Di wilayah utara, Uni Soviet mulai membentuk sistem pemerintahan baru yang mengikuti ideologi komunis. Mereka menunjuk Kim Il-sung sebagai pemimpin karena dianggap loyal dan berpengalaman. Dengan dukungan penuh dari Soviet, Kim Il-sung mulai membangun struktur kekuasaan yang terpusat. Semua keputusan penting dikendalikan oleh pemerintah pusat. Pemerintahan yang dibangun sejak awal memang dirancang untuk kuat dan tidak memberi ruang bagi oposisi. Negara mengontrol ekonomi, militer, dan media secara langsung. Sistem satu partai diterapkan untuk menjaga stabilitas politik. Rakyat tidak memiliki kebebasan dalam menentukan arah politik negara. Ini menjadi ciri khas kekuasaan Kim Il-sung sejak awal berdiri. Pada tahun 1948, Korea Utara resmi berdiri sebagai negara dengan nama Republik Demokratik Rakyat Korea. Kim Il-sung secara resmi menjadi pemimpin tertinggi negara itu. Meskipun menggunakan istilah demokratik, sistem yang diterapkan sangat terpusat. Semua kebijakan berasal dari satu arah. Sementara itu, Korea Selatan berkembang dengan sistem yang berbeda di bawah pengaruh Amerika Serikat. Perbedaan ideologi ini membuat kedua wilayah semakin menjauh. Korea Utara mengarah ke komunisme, sementara Korea Selatan ke kapitalisme. Ketegangan mulai muncul karena kedua pihak ingin menyatukan Korea. Situasi ini memperbesar potensi konflik. Kim Il-sung kemudian memperkenalkan ideologi Juche sebagai dasar negara. Ideologi ini menekankan kemandirian dalam segala bidang, secara politik, ekonomi, dan militer. Ini memperkuat posisi Kim Il-sung sebagai pusat kekuasaan. Korea Utara semakin tertutup dari dunia luar. Selain itu, mulai terbentuk kultus individu terhadap Kim Il-sung. Ia digambarkan sebagai pemimpin yang tidak bisa salah. Propaganda digunakan untuk memperkuat citra itu. Rakyat diajarkan untuk patuh tanpa mempertanyakan. Ini membuat kekuasaan Kim Il-sung semakin kokoh. Pada awalnya, ekonomi Korea Utara cukup stabil karena bantuan dari Uni Soviet dan Cina. Industri berkembang dengan cukup cepat. Negara fokus pada pembangunan pasca perang dan modernisasi. Namun sistem yang terlalu terpusat mulai menunjukkan kelemahan. Ketergantungan pada negara membuat fleksibilitas ekonomi sangat terbatas. Ketegangan dengan Korea Selatan semakin meningkat menjelang akhir 1940-an. Kedua pihak mulai memperkuat militernya masing-masing. Korea Utara di bawah Kim Il-sung melihat peluang untuk menyatukan Korea dengan kekuatan militer. Ambisi ini semakin kuat dari waktu ke waktu. Akhirnya, pada tahun 1950, keputusan besar diambil oleh Kim Il-sung untuk melancarkan serangan. Tujuannya adalah menyatukan Korea di bawah pemerintahannya. Keputusan ini menjadi titik awal konflik besar. Pada tahun 1950, Korea Utara memulai invasi ke Korea Selatan. Serangan dilakukan secara cepat dan terorganisir. Korea Selatan yang belum siap langsung terdesak. Melihat situasi ini, Amerika Serikat dan sekutunya turun tangan membantu Korea Selatan. Mereka bertindak di bawah mandat PBB untuk menghentikan agresi. Konflik ini pun berubah menjadi perang internasional. Dua blok besar dunia mulai terlibat. Pasukan PBB berhasil melakukan serangan balik dan merebut kembali wilayah yang hilang. Bahkan mereka mendorong pasukan Korea Utara hingga mendekati perbatasan Cina. Pada titik ini, posisi Korea Utara menjadi sangat terdesak. Cina kemudian memutuskan untuk ikut terlibat karena merasa terancam. Masuknya Cina mengubah jalannya perang secara signifikan. Korea Utara kembali mendapatkan kekuatan tambahan. Garis pertempuran kembali bergeser. Situasi menjadi semakin kompleks. Perang berlangsung dalam kondisi yang sangat tidak stabil. Wilayah terus berpindah tangan antara kedua pihak. Tidak ada kemenangan yang benar-benar jelas.
Korea Utara tetap berada di bawah kepemimpinan Kim Il Sung selama konflik berlangsung. Ia menjadi figur utama dalam strategi perang. Selama perang, Korea Utara mengalami kerusakan besar akibat serangan udara. Banyak kota hancur dan infrastruktur rusak parah. Rakyat menjadi korban utama dalam konflik ini. Kehidupan mereka berubah drastis. Namun pemerintah tetap mempertahankan kontrol penuh. Setelah bertahun-tahun perang, kedua pihak mulai kelelahan. Kerugian semakin besar dan tekanan internasional meningkat. Pembicaraan untuk menghentikan perang mulai dilakukan, namun prosesnya berjalan sangat lambat karena banyak kepentingan yang harus disepakati. Akhirnya, pada tahun 1953, gencatan senjata disepakati. Perang dihentikan tanpa perjanjian damai resmi. Korea Utara tetap berada di bawah kekuasaan Kim Il Sung setelah perang berakhir. Garis batas tetap berada di sekitar paralel 38. Zona demilitarisasi dibentuk sebagai pemisah kedua Korea. Wilayah ini dijaga sangat ketat hingga sekarang. Ketegangan tetap ada meskipun perang berhenti. Situasi ini menjadi warisan konflik. Setelah perang selesai, Korea Utara memasuki fase baru. Di bawah kekuasaan Kim Il Sung, negara mulai dibangun kembali dengan kontrol yang lebih ketat. Pemerintah semakin memperkuat sistemnya. Kehidupan rakyat mulai berubah secara signifikan. Dan dari sinilah kita masuk ke bab berikutnya, yaitu masa penderitaan rakyat. Setelah Perang Korea berhenti pada tahun 1953, Korea Utara mulai masuk ke fase pemulihan yang tidak mudah. Negara memang kembali dibangun, tapi dengan sistem yang makin ketat dan terpusat. Di bawah kepemimpinan Kim Il Sung, pemerintah berusaha memastikan semuanya tetap terkendali setelah kekacauan perang. Semua sektor mulai diatur secara langsung oleh negara. Dari sini, kehidupan masyarakat perlahan berubah jadi sangat terbatas. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua hal ditentukan oleh negara, mulai dari pekerjaan, tempat tinggal, sampai pendidikan. Semuanya sudah diatur dari atas. Rakyat tidak benar-benar punya kebebasan memilih hidupnya sendiri. Sistem ini dibuat supaya negara bisa berjalan sesuai rencana pemerintah. Tapi dampaknya, banyak orang hanya bisa mengikuti tanpa punya pilihan lain. Untuk menjaga sistem tetap berjalan, pengawasan dilakukan secara menyeluruh. Lingkungan tempat tinggal sampai tempat kerja punya mekanisme kontrol masing-masing. Orang-orang jadi terbiasa berhati-hati dalam berbicara, bahkan ke sesama warga pun tidak selalu bisa percaya sepenuhnya. Suasana seperti ini bikin kehidupan terasa tegang. Masuk ke tahun 1960-an sampai 1970-an, kondisi ekonomi sebenarnya sempat cukup stabil. Industri berkembang dan negara terlihat cukup kuat dibanding beberapa negara lain saat itu. Tapi masalah mulai muncul karena sistem ekonomi yang terlalu kaku. Semua dikontrol oleh pusat, jadi sulit beradaptasi. Pelan-pelan, kelemahan ini mulai terasa. Situasi berubah drastis ketika masuk awal 1990-an. Saat itu, dukungan dari luar seperti Uni Soviet tiba-tiba hilang karena perubahan besar di dunia. Di bawah kepemimpinan Kim Jong-il, Korea Utara harus menghadapi kondisi yang jauh lebih berat. Ditambah lagi bencana alam yang merusak pertanian. Produksi makanan turun tajam dalam waktu singkat. Kondisi ini akhirnya memicu krisis kelaparan yang sangat parah. Banyak wilayah kesulitan mendapatkan makanan. Rakyat harus mencari cara sendiri untuk bertahan hidup. Ini jadi salah satu masa paling gelap dalam sejarah Korea Utara. Di saat yang sama, sistem kelas sosial juga makin terasa dampaknya. Status seseorang sangat menentukan bagaimana mereka hidup. Yang dianggap loyal, biasanya punya akses lebih baik. Sementara yang tidak, hidupnya jauh lebih sulit. Perbedaan ini terasa jelas di kehidupan sehari-hari. Selain itu, hukuman bagi pelanggaran juga sangat keras. Ada camp kerja paksa yang digunakan untuk menahan orang-orang yang dianggap melawan. Kondisinya berat dan tidak banyak informasi keluar dari sana. Banyak cerita yang menyebutkan betapa kerasnya kehidupan di tempat itu. Ini jadi bagian dari cara negara menjaga kontrol. Akses informasi juga sangat terbatas. Rakyat tidak bebas melihat dunia luar. Semua media sudah disaring dan diarahkan oleh pemerintah. Dunia luar sering digambarkan sebagai ancaman. Akibatnya, banyak orang hanya tahu apa yang disampaikan oleh negaranya. Di tengah semua kondisi itu, pemerintah tetap punya prioritas yang jelas. Fokusnya bukan pada memperbaiki kesejahteraan, tapi menjaga kekuatan negara. Dari sinilah, arah Korea Utara semakin terlihat, dan salah satu fokus terbesarnya adalah militer. Masuk ke era berikutnya, Korea Utara mulai semakin serius membangun kekuatan militernya.
Pengalaman masa lalu membuat negara ini merasa harus selalu siap menghadapi ancaman. Di bawah kepemimpinan Kim Jong-il, militer mulai jadi prioritas utama. Bahkan ada kebijakan yang menempatkan militer di posisi paling depan. Ini mengubah arah kebijakan negara secara jelas. Salah satu langkah paling penting adalah pengembangan senjata nuklir. Program ini berjalan secara bertahap dan cukup tertutup. Tujuannya sederhana, yaitu supaya negara lain tidak berani menyerang. Dalam sudut pandang pemerintah, nuklir adalah jaminan keamanan. Ini jadi alasan utama kenapa program ini terus dilanjutkan. Ketika uji coba nuklir mulai dilakukan, dunia langsung bereaksi keras. Banyak negara mengecam dan memberikan sanksi, tapi Korea Utara tidak mundur. Justru mereka harus terus melanjutkan pengembangan. Ini menunjukkan bahwa tekanan dari luar tidak dapat mengubah arah kebijakan mereka. Selain nuklir, rudal balistik juga dikembangkan dengan serius. Uji coba dilakukan untuk menunjukkan kemampuan mereka. Beberapa rudal bahkan diklaim bisa menjangkau jarak yang sangat jauh. Ini membuat ketegangan dengan negara lain semakin meningkat. Korea Utara mulai dilihat sebagai ancaman serius. Di dalam negeri, militer juga jadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Wajib militer diterapkan dan berlangsung cukup lama. Banyak warga menghabiskan masa mudanya dalam sistem ini. Selain untuk pertahanan, ini juga cara membentuk loyalitas. Negara jadi punya kontrol yang lebih kuat. Masuk ke masa Kim Jong-un, pengembangan militer justru semakin dipercepat. Uji coba senjata jadi lebih sering dan lebih terbuka. Ini membuat Korea Utara semakin sering jadi sorotan dunia. Setiap langkahnya langsung diperhatikan banyak negara. Situasi jadi semakin sangat sensitif. Menariknya, kekuatan militer ini juga sering digunakan sebagai alat diplomasi. Korea Utara kadang meningkatkan ketegangan, lalu membuka ruang negosiasi. Pola seperti ini terjadi berulang kali. Ini jadi cara mereka berinteraksi dengan dunia luar. Jadi bukan hanya soal perang, tapi juga strategi politik. Meski terlihat kuat, sebenarnya ada batasan dalam kemampuan mereka. Teknologi yang dimiliki tidak sepenuhnya setara dengan negara maju, tapi mereka mengandalkan jumlah, posisi, dan strategi. Ini tetap membuat mereka sulit diremehkan. Dunia tetap harus berhati-hati. Ketegangan yang terus terjadi membuat kawasan Asia Timur jadi salah satu titik paling rawan di dunia. Setiap pergerakan kecil bisa berdampak besar. Banyak negara berusaha menjaga agar situasi tetap stabil, tapi potensi konflik tetap ada, dan itu tidak bisa diabaikan. Dengan kondisi seperti ini, muncul pertanyaan yang cukup serius. Apa yang akan terjadi jika semua ini benar-benar berubah jadi perang nyata? Apalagi di zaman sekarang dengan teknologi yang jauh lebih canggih, dampaknya pasti akan jauh lebih besar. Kalau Korea Utara benar-benar terlibat perang di masa sekarang, dampaknya kemungkinan besar tidak akan terbatas di satu wilayah saja. Dunia saat ini sudah saling terhubung, jadi konflik bisa cepat meluas. Korea Selatan dan Amerika Serikat pasti akan langsung merespons. Negara lain seperti Cina juga tidak bisa lepas dari situasi ini, jadi skalanya bisa jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Serangan awal kemungkinan akan terjadi sangat cepat. Korea Utara punya artileri dalam jumlah besar yang sudah siap di dekat perbatasan. Kota Seoul jadi wilayah yang paling rentan karena jaraknya sangat dekat. Dalam waktu singkat, kerusakan besar bisa terjadi. Ini membuat fase awal perang sangat berbahaya. Selain itu, penggunaan rudal juga jadi ancaman serius. Dengan kemampuan yang sudah dikembangkan, serangan bisa menjangkau lebih jauh. Ini membuka kemungkinan konflik melibatkan lebih banyak negara. Sistem pertahanan modern akan langsung diuji. Situasi bisa berubah dalam hitungan jam. Yang paling dikhawatirkan tentu saja adalah penggunaan senjata nuklir. Kalau ini sampai terjadi, dampaknya tidak hanya soal kehancuran fisik. Efek jangka panjang seperti radiasi akan sangat berbahaya. Krisis kemanusiaan bisa terjadi dalam skala besar. Dunia akan menghadapi situasi yang sangat sulit. Di sisi lain, Korea Utara juga menghadapi resiko besar. Negara lain punya teknologi militer yang jauh lebih maju. Serangan balasan bisa sangat cepat dan akurat. Infrastruktur penting mereka bisa hancur dalam waktu singkat. Ini bisa mengguncang kondisi dalam negeri mereka sendiri. Peran Cina juga akan sangat menentukan dalam situasi seperti ini. Mereka punya kepentingan untuk menjaga stabilitas di wilayah itu, tapi keputusan yang diambil bisa mengubah arah konflik. Kalau tidak hati-hati, situasi bisa makin luas. Ini yang membuat semuanya jadi kompleks. Dampak kemanusiaan juga pasti sangat besar. Banyak orang bisa kehilangan tempat tinggal dalam waktu singkat. Pengungsi akan meningkat drastis. Akses bantuan akan jadi tantangan besar, terutama di wilayah tertutup seperti Korea Utara. Ini memperparah kondisi yang sudah sulit.
Ekonomi global juga tidak akan luput dari dampak. Asia Timur adalah pusat perdagangan dan industri dunia. Konflik di wilayah ini akan mengganggu banyak hal. Harga barang, distribusi, dan stabilitas pasar bisa terganggu. Efeknya akan terasa ke banyak negara. Karena itulah, sampai sekarang banyak pihak lebih memilih jalur diplomasi. Meskipun tegang, konflik terbuka terus dihindari. Negosiasi tetap dilakukan walaupun tidak selalu berhasil. Tujuannya satu, yaitu mencegah perang besar. Ini jadi pilihan paling masuk akal saat ini. Pada akhirnya, Korea Utara tetap jadi negara yang sulit diprediksi. Di satu sisi terlihat kuat, tapi di sisi lain punya banyak tekanan dari dalam. Dunia terus memantau setiap langkahnya, karena satu keputusan saja bisa berdampak besar. Dan sampai sekarang, situasinya masih seperti bom waktu yang belum meledak. Jika kamu merasa kisah ini penting untuk terus diingat, bantu kami menyebarkannya. Suaramu adalah bagian dari kisah itu sendiri.